cerewetnya orang Taiwan itu supaya kita itu cepat untuk menguasai pekerjaan. Suka dengan pekerjaan kita dulu ya kawan-kawanku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, jumpa lagi ya bersama vlognya saya Dalimun Conan. Gimana kabarnya kawan-kawanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya kawanku. Di video kali ini Dalimun akan memberitahu ya kawanku ya tentang pengalamanku pertama kerja di Taiwan, pertama kali tiba di Taiwan tanpa bisa bahasa sama sekali ya kawan-kawanku. Saya ucapkan banyak-banyak sekali berterima kasih buat kawan-kawanku semuanya ya yang sudah memberi dukungan kepada channel Dalimun Conan ini, yang sudah memberikan like, yang sudah subscribe, yang sudah komentar di channel Dalimun Conan ini. Saya doakan semoga teman-temanku semuanya, kawan-kawanku semuanya selalu diberikan kelancaran di setiap urusannya, diberikan kelancaran, rezeki yang halal, rezeki yang barokah dunia dan di akhirat. Dan yang terpenting ya kawan-kawanku, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali pertanyaan seperti ini ya kawan-kawanku ya. Dimana sih mas ketika kita itu bekerja di Taiwan tanpa kita itu bisa bahasa? Dan di sini saya akan menceritakan tentang pengalamanku ya kawan-kawanku, tentang saya itu pertama kerja di Taiwan nggak bisa bahasa sama sekali ya kawan-kawanku ya. Jadi mungkin ya teman-teman yang tiba di Taiwan pertama kali, hari pertama kerja di Taiwan itu pasti pikirnya gimana ya, entah kerjanya saya tidak bisa bahasa, terus gimana saya berhadapan langsung dengan orang Taiwan ataupun mandor yang ada di pabrik yang kalian kerjakan ya kawan-kawanku ya. Ketika saya itu hari pertama masuk bekerja di pabrik Taiwan ya kawan-kawanku ya, tanpa bisa bahasa, saya itu hanya melakukan ketika saya itu pagi ketemu sama mandor ataupun ketemu sama orang Taiwan, saya hanya menganggukkan kepala, hanya gini kawanku sambil senyum gitu. Tapi orang Taiwan juga tahu lah, oh berarti dia itu belum bisa bahasa sama sekali, seperti itu ya kawan-kawanku ya. Dan soal kita bercakap, kita berkomunikasi dengan mandor ataupun orang asli orang Taiwan yang mengawasi kita bekerja ya. Untuk itu orang Taiwan itu pasti saat menyuruh kita itu juga pakai bahasa isyarat kawanku ya. Gak mungkin juga orang Taiwan itu menyuruh kita itu pakai bahasa Taiwan, karena orang Taiwan juga tahu kalau kita pun itu orang baru, belum menguasai bahasa Taiwan. Ya mungkin kalau mandor menyuruh kita untuk mengambil barang pasti pakai isyarat. Kalaupun mandor menyuruh kita untuk merapikan barang pasti pakai isyarat. Seperti itu ya kawan-kawanku ya. Jadi kalau pengalamanku, kita itu bisa berkomunikasi dengan orang Taiwan ataupun dengan mandor-mandor yang mengawasi kita di pabrik yang kalian kerjakan itu pakai bahasa isyarat ya kawan-kawanku ya, ketika kita itu belum menguasai tentang bahasa Taiwan. Dan bagaimana mas ketika kita itu tidak bisa bahasa sama sekali, tentang kita itu mengoperasikan mesin itu bagaimana? Jadi kalau pengalamanku ya kawan-kawanku ya, ketika di pabrik yang kalian kerjakan itu gak ada orang Indonesianya, cuma kalian sendiri, pasti kalian itu langsung dipandu oleh mandor yang ada di pabrik tersebut ataupun asli orang Taiwan ya kawan-kawanku ya. Jadi saranku buat teman-teman yang langsung dipandu, diajari dengan orang Taiwan, kalian itu sebelum berangkat kerja, kalian itu siapkan satu lembar kertas dan bolpen ya kawan-kawanku ya. Kalian itu bisa mencatat urutan-urutan tombolan mesin itu untuk mengoperasikan mesin tersebut, biar kalian itu bisa cepat hafal, biar kalian itu cepat untuk menguasai mengoperasikan mesin tersebut ya kawan-kawanku ya. Ketika kita itu sebagai orang baru yang bekerja di pabrik Taiwan tanpa ada orang Indonya, pasti ketika kita itu ada masalah apa-apa tentang pekerjaan kita itu belum baik atau gimana, pasti dari pihak kantor ataupun dari mandornya itu langsung telepon penerjemah ataupun agensi kita ya kawan-kawanku ya. Kebanyakan itu agensinya disuruh untuk datang ke pabrik menjelasin tentang apa kesulitan kita, seperti itu ya kawan-kawanku ya. Jadi untuk kawan-kawanku, jangan takut ketika kita itu belum bisa bahasa sama sekali. Jangan takut kita itu akan dipulangkan. Jangan takut kita itu
kerjaannya itu disepelekan. Jangan takut ya kawan-kawanku ya, karena orang Taiwan sendiri juga tahu kalau kita itu orang baru yang belum bisa menguasai bahasa Taiwan. Saya sendiri aja ya kawan-kawanku ya, pertama bekerja ke Taiwan itu bener gak bisa bahasa sama sekali. Saya itu ya hanya ngomong dengan mandor, dengan bosnya itu hanya pakai bahasa isyarat. Sumpama mandornya itu menyuruh saya untuk membungkus barang, itu juga pakai bahasa isyarat, malah juga mempraktekkan cara bungkusnya barang seperti ini, itu dipraktekkan gitu. Tinggal kita itu untuk meniru bagaimana yang dipraktekkan oleh mandor-mandor kita ya kawan-kawanku ya. Dan ketika orang Taiwan menyuruh kita untuk istirahat, untuk jam merokok, pasti orang Taiwan itu juga menyuruh kita pakai bahasa isyarat. Contohnya saya sendiri aja, ketika mandornya itu menyuruh kita untuk istirahat merokok di belakang, mandornya itu pakai bahasa isyarat dengan gini. Oh, berarti itu merokok, seperti itu ya kawan-kawanku ya. Jadi jangan pernah takut ketika kalian itu hari pertama kerja di Taiwan tanpa bisa bahasa sama sekali ya kawan-kawanku. Dan soal pengalamanku ya kawan-kawanku ya, kita itu kan bekerja di Taiwan sebagai orang baru. Jadi kita itu semampu kita harus bisa menunjukkan bahwa kita itu siap bekerja di pabrik tersebut, bahwa kita itu benar-benar sungguh-sungguh bekerja di pabrik tersebut ya kawan-kawanku ya. Ya meskipun kita itu nggak bisa bahasa sama sekali, bekerja belum semaksimal mungkin, tapi kita itu harus tunjukin ke orang Taiwan, khususnya ke mandor ataupun ke bosnya langsung, bahwa kita itu kerjanya baik, bahwa kita itu kerjanya sungguh-sungguh. Ketika orang Taiwan itu suka dengan kerjaan kita, suka dengan hasil kerjaan kita, orang Taiwan itu pasti akan senang dengan kita ya kawan-kawanku ya. Beda dengan orang Taiwan itu kalau lihat pertama dengan kerjaan kita itu nggak bagus, dengan pekerjaan kita itu nggak beres, orang Taiwan itu pasti tidak suka dengan kita kawan-kawanku ya. Poin pertama ya kawan-kawanku ya, buat teman-temanku yang baru hari pertama bekerja di Taiwan, buatlah orang Taiwan ataupun mandornya itu suka dengan pekerjaan kita dulu ya kawan-kawanku ya. Kalau orang Taiwan itu sudah suka dengan pekerjaan kita, pasti otomatis kita itu juga bekerja di pabrik tersebut bisa enjoy, bisa relax, gak ada beban, seperti itu ya kawan-kawanku ya. Buat kawan-kawanku yang pertama kali bekerja ke Taiwan, jangan kaget ketika ada mandor ataupun asli orang Taiwan yang cerewet dengan kita. Kita itu berpikir seperti ini aja ya kawan-kawanku ya. Pasti dibalik cerewetnya mandor, dibalik cerewetnya orang Taiwan itu, supaya kita itu cepat untuk menguasai pekerjaan kita di pabrik tersebut. Seperti itu ya kawan-kawanku ya. Dan buat teman-temanku, jangan berpikir yang aneh-aneh ketika kita itu bekerja ke Taiwan. Kalian itu harus mencoba untuk adaptasi dengan pekerjaannya, dengan teman-teman kalian di suatu pabrik tersebut ya. Karena ya aku sendiri soal adaptasi dengan pabrik, soal adaptasi dengan pekerjaan pabrik, dengan teman-teman kita itu pasti memerlukan waktu yang cukup lama ya kawan-kawanku ya, ketika kita itu mau beradaptasi dengan kawan-kawan kita yang satu pabrik. Jadi kalau teman-temanku bisa beradaptasi dengan mudah dengan pekerjaan yang ada di pabrik, dengan teman-teman yang di satu pabrik itu, pasti pekerjaan kalian itu akan gampang, pekerjaan kalian itu akan mudah, kalian itu bekerja bisa relax, bisa enjoy, seperti itu ya kawan-kawanku ya. Seperti itu ya kawan-kawanku tentang pengalaman saya pertama bekerja di pabrik Taiwan tanpa bisa bahasa sama sekali. Aku hanya memakai bahasa isyarat dan aku menunjukkan bahwa aku itu benar-benar bekerja di pabrik tersebut dengan sungguh-sungguh, seperti itu ya kawan-kawanku ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-temanku yang baru bekerja ke Taiwan, ataupun besoknya ataupun hari ini pertama kerja di pabriknya masing-masing ya kawan-kawanku ya. Dan selalu semangat buat kawan-kawanku ketika bekerja di Taiwan. Gunakanlah kesempatan kalian ketika bekerja di Taiwan dengan sebaik mungkin. Jaga selalu kesehatan kawan-kawanku selama bekerja di Taiwan ya. Kalian pulang dengan keadaan sehat walafiat,
berkumpul dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, berkumpul dengan kedua orang tua. Tinggal kita menikmati hasil jerih payah selama bekerja di Taiwan ya kawan-kawanku. Dan sukseslah kawan-kawanku semuanya, teman-temanku semuanya, sampai orang-orang di sekeliling kalian, tetangga-tetangga kalian bilang bahwa kesuksesan kalian berasal dari persugihan. Dari saya Delimun Conan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.